memandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab Markus pasal yang kedua diceritakan tentang Yesus bersama dengan pemungut cukai, orang berdosa, makan bersama-sama. Lalu apa yang diceritakan di sana, ayat 16 berkata, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Dan dia bertanya, mengapa dia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, kalau dia memang orang yang kudus, orang yang layak dimuliakan. Lalu jawaban Yesus kepada mereka adalah, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Satu hal yang saya lihat sering sekali menjadi tantangan besar bagi kita adalah kesombongan rohani. Kesombongan rohani membuat kita menjadi orang yang terkotak-kotak. Akhirnya kita membuat diri kita eksklusif, seolah-olah orang lain itu najis dan kitalah yang paling kudus. Padahal itu membatasi kita untuk membangun persaudaraan, membangun persahabatan dengan yang lain. Bahkan itu membuat kita menjadi tidak memiliki kesempatan ataupun memutus jembatan untuk kita menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang. Sombong rohani juga merupakan gambaran daripada tinggi hati. Padahal Tuhan sangat membenci orang yang tinggi hati. Sama seperti orang-orang Farisi ini tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita teladani Tuhan Yesus yang tidak segan-segan melayani pemungut cukai dan juga tidak segan-segan melayani seorang pelacur. Tentu saja kekudusanmu, kemuliaanmu tidak semata-mata ditentukan dengan siapa engkau berinteraksi. Tapi sesungguhnya kemuliaanmu, kekudusanmu ditentukan oleh apa yang ada dalam hatimu. Adakah di sana belas kasihan seperti Yesus mengasihi? Pelajaran yang kedua yang saya cermati di sini adalah sering sekali keberadaan kita menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan inilah yang sudah dilewati oleh sang Lewi pemungut cukai ini. Saya sering mendengar ada orang yang enggan datang kepada Tuhan karena dia tahu, dia sadar dia berbuat dosa. Padahal semakin kelam dosa kita, maka kitalah yang semakin yang paling membutuhkan Tuhan. Semakin merah pelanggaran kita, sebetulnya kitalah yang paling membutuhkan pengampunan dari Tuhan, bukan malah menjauh dari Tuhan. Lewi pemungut cukai ini dia tahu dia perlu ditolong dan sang penolong sedang ada di hadapannya. Itu sebabnya dia betul-betul memanfaatkannya. Saya mendengar ada begitu banyak orang yang sedang sakit, lalu dia tidak berdoa, tidak ke gereja, tidak beribadah. Padahal sebetulnya Yesus mengundang, marilah engkau yang letih lesu dan beban berat datang kepadaku, maka aku berikan kelegaan kepadamu. Seberapa sering kita membuat kelemahan-kelemahan kita menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Padahal mestinya ketika kita sedang lemah itulah kita betul-betul membutuhkan Tuhan. Saudaraku, ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang dicatat di dalam 2 Tawarikh 33. Yaitu kisah tentang Raja Manase, seorang raja yang sangat-sangat keji, sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dosanya yang banyak membuat persembahan-persembahan, membuat berhala, bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri untuk dibakar menjadi sesembahan sesajenan. Tetapi 2 Tawarikh 33 ayat 12 berkata, dalam keadaan terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya.
maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Dari bacaan kita ini, kita bisa menyimpulkan dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong rohani. Dan yang kedua adalah, kalau kita sedang terdesak, sedang di dalam kesulitan, mari datang kepada Tuhan. Engkaulah yang paling perlu ditolong oleh Tuhan. Entahkah engkau sedang terdesak dalam ekonomi, terdesak karena sakit penyakit, terdesak karena pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, terdesak karena pekerjaan. Apa yang membuatmu terdesak hari ini? Tuhan berkata, ada kelegaan bagimu. Semakin engkau terdesak, mestinya semakin engkau rajin datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah harapan